dan orang tua di rumah, apa kabar? Semoga adik-adik dan orang tua di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, adik-adik dan orang tua sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti sudah siap. Nah, mari katong semua berdiri dan katong menyanyi bersama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Karena meskipun katong masih ibadah di rumah, tapi Tuhan Yesus selalu memanggil anak-anaknya untuk datang beribadah dan memuji namanya. Oke adik-adik, siap? Mari katong menyanyi bersama lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik dan orang tua, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus masih selalu memanggil kami untuk datang beribadah. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, agar kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Adik-adik dan orang tua, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 6 sampai 12 dan pembacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Adik-adik dan orang tua, pembacaan ini boleh dibacakan di rumah secara bersama-sama. Saatnya cerita firman Tuhan. Oke adik-adik dan orang tua, hari ini katong punya materi tentang membangun jemaat. Nah, supaya katong mengerti membangun jemaat itu seperti apa dan membangun jemaat itu apa, Kakak K akan menceritakan satu cerita. Tapi adik-adik di rumah harus dengar baik-baik, harus duduk dengan baik supaya bisa mengerti cerita yang Kakak K ceritakan. Di dusun kecil tinggal 2 orang bersaudara. Yang kakak bernama Reni dan yang adik bernama Rini. Adik-adik mereka adalah anak kembar yang berusia 10 tahun. Mereka tinggal bersama mama dan papanya. Adik-adik biasanya kalau anak kembar mereka punya wajah sangat mirip. Nah, Reni dan Rini juga memiliki wajah yang sangat mirip. Tetapi kelakuan atau sifat mereka sangat berbeda. Reni adalah anak yang pendiam, dia sangat pemalu, dan juga dia jarang untuk bergaul. Adik-adik, kalau Reni melihat ada orang yang melakukan kesalahan, Reni lebih suka berdoa ketika semua orang sudah tidur di malam hari. Barulah Reni menceritakan isi hatinya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan adik-adik Rini, adiknya, sangat periang. Dia adalah anak yang suka bergaul. Rini memiliki banyak sekali teman.
Kalau Rini melihat ada orang yang melakukan kesalahan, Rini selalu menegurnya. Rini menasihatinya, tetapi dengan bahasa yang sopan sehingga mereka dapat melakukan hal yang baik. Adik-adik, Rini juga sangat senang kalau ada orang yang menegurnya atau menasihatinya ketika dia melakukan kesalahan, supaya di lain waktu dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi dia sudah melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, kesamaan dari Reni dan juga Rini adalah mereka sama-sama suka berdoa, mereka rajin ke sekolah minggu, dan juga rajin beribadah. Pada suatu hari adik-adik, Rini dia mau pergi ke sekolah, tapi sebelumnya dia mau menjemput temannya untuk pergi bersama-sama. Tapi adik-adik, ketika Rini sudah ada di depan rumahnya, dia mendengar suara keributan. Ternyata mama dari temannya sedang marah-marah. Tapi adik-adik, Rini mendengar bahwa temannya juga dia tidak tinggal diam. Dia menjawab mamanya dengan suara yang besar dan juga dengan kata yang kasar. Nah adik-adik, ketika temannya sudah keluar untuk mau pergi ke sekolah bersama dengan Rini, di dalam perjalanan, Rini menegur dan menasihati temannya. Seharusnya kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kalau mamamu sedang marah, kamu seharusnya dengar apa yang disampaikan oleh mamamu. Jangan kamu membalasnya dengan suara yang semakin tinggi dan juga dengan kata yang kasar, karena hal itu akan membuat mamamu semakin marah. Kamu harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan mamamu untuk menjadi penolong, untuk bisa membesarkan kamu, dan juga bisa menyekolahkan kamu. Jadi kamu tidak boleh mengulangi hal tersebut lagi, tetapi kamu harus menghormati orang tuamu, menghormati mama kamu, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, Rini punya teman mendengar dengan baik nasihat yang diberikan oleh Rini. Nah adik-adik, dari cerita ini adik-adik bisa belajar dari Rini dan juga Rini. Apa yang dilakukan oleh Rini adalah hal yang baik, tetapi dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Orang lain tidak mengerti dan juga tidak bisa meniru hal baik yang dilakukan oleh Rini. Tapi adik-adik bisa mencontohi Rini. Adik-adik bisa menasihati orang yang melakukan kesalahan, tapi ingat harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, supaya orang yang mendengarnya memiliki kedamaian dan juga sukacita untuk melakukan hal yang baik. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Rini juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Katong punya pembacaan tadi, dia menasihati jemaat di Korintus untuk bisa menggunakan karunia-karunia atau anugerah atau juga pemberian dari Tuhan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengatakan bahwa karunia-karunia yang dimiliki oleh mereka ada karunia-karunia untuk menyembuhkan, karunia-karunia untuk melakukan mujizat, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, ataupun karunia untuk berbahasa roh dan mengartikannya. Semua itu harus digunakan untuk kepentingan bersama di jemaat Korintus. Inilah adik-adik yang disebut dengan membangun jemaat. Jemaat adalah persekutuan orang percaya atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Membangun jemaat bukanlah seperti kita membangun rumah, tetapi membangun jemaat itu artinya kita mengarahkan orang-orang supaya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, adik-adik juga yang di rumah dan juga kakak bisa juga turut ikut membangun jemaat. Nah, caranya seperti apa? Adik-adik bisa mencontohi Rini. Dia berdoa supaya orang-orang bisa berbuat yang baik kepada Tuhan, tetapi juga dia menasihati dengan kata-kata yang sopan. Nah, kita kakak dan juga adik-adik di rumah bisa juga melakukan hal yang sama. Misalnya, adik-adik melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan. Adik-adik bisa menasihati dengan kata-kata yang sopan bahwa harus membuang sampah kepada tempatnya. Adik-adik ada mendengar
kakak atau keluarga adik-adik di rumah, atau teman mengeluarkan kata-kata kotor, adik-adik bisa menasihati bahwa itu tidak boleh, itu dilarang oleh Tuhan. Sebab kita harus mengucapkan kata-kata yang baik supaya orang lain mendengarnya ada damai di hati. Nah, adik-adik, contoh lain juga untuk membangun jemaat dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai anak-anak Tuhan bisa juga di situasi dan kondisi saat ini, yaitu ada virus corona, kita bisa menasihati orang tua ataupun juga kakak atau keluarga kita maupun sesama di sekitar kita untuk selalu rajin cuci tangan, harus pakai masker kalau mau keluar rumah, dan juga harus jaga jarak. Dan adik-adik yang terpenting juga harus menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, dengan makan makanan yang sehat. Nah, itu juga berguna untuk kepentingan bersama, di mana kita bisa terhindar dari virus corona. Oke adik-adik, dari materi tadi, Tuhan Yesus inginkan supaya kita bisa menggunakan diri kita, seluruh anggota tubuh kita untuk puji nama Tuhan dan untuk melakukan hal yang baik. Nah adik-adik dan orang tua, mari kita semua berdiri dan kita menyanyi bersama lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh mengikuti kakak K dengan gerakannya. Kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, kita ulang sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami, sehingga ibadah sekolah minggu hari ini boleh selesai. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat membangun jemaat dan dapat melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tetap jaga dan lindungi kami bersama dengan keluarga, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik dan orang tua, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semoga apa yang tadi telah kita dengarkan bersama dapat menjadi berkat bagi kita semua. Shalom adik-adik dan orang tua, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.